Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Anda-Anda sekalian, tergantung kapan Anda mengakses dan juga menonton video tutorial yang saya sajikan ini. Oke, di dalam video ini saya akan membahas kembali atau mereview kembali untuk tugas praktikum eh, pertemuan ke-6 pada mata kuliah pengantar basis data. Yang sudah kita bahas dalam praktikum ke-6, pertemuan ke-6 ini ada dua part. Yang pertama part 1 dan part kedua. Oke, jadi di part pertama ini saya bahas kembali untuk sebagai video tutorial dan juga untuk pertinggal bagi kalian, ya, ataupun juga sebagai pengayaan bagi kalian eh, tentang bagaimana cara pengerjaan dalam part pertama di pertemuan ke-6 ini. Oke, terlebih dahulu ya, di sini ada petunjuk dan juga silakan dibaca satu persatu secara perlahan. Ya, untuk pokok bahasannya adalah data manipulation language atau DML. Ya, untuk tujuannya adalah memahami konsep SQL, kemudian membuat query dengan baik dan benar, serta memahami cara kerja dan fitur-fitur yang dimiliki database management system MySQL, dan serta mampu mengimplementasikan aplikasi database dalam DBMS MySQL. Untuk setorannya ya itu adalah seperti biasa, yaitu untuk bagian ini ya kalian ganti saja menjadi NIM kalian secara penuh ya, atau silakan ikuti saja ketentuan yang di sini, boleh saja. Oke, silakan tinggal bebas dipilih yang mana saja. Oke, kita lihat untuk petunjuknya ya. Kita gunakan option ya sama seperti kemarin, yaitu adalah T ya untuk menyimpan nama file ataupun juga file aktivitas atau merecord aktivitas yang kita lakukan selama kita menggunakan eh, SQL pada command prompt. Nah, ini nanti file yang akan dikumpulkan pada eh, pengumpulan tugas di learning di hasil praktikum. Nah, kemudian pada praktikum kali ini ya ada file SQL yang diperlukan untuk praktikum kali ini yang di learning eh, sudah saya upload ya. Oke, misalnya seperti ini ya, saya coba buka learning saja. Nah, sini ada dua file ya, yaitu movie database 6A dan movie database 6B. Jadi silakan masing-masing ini di-download dulu terlebih dahulu. Cara downloadnya adalah seperti ini, tinggal dibuka saja. Nah, ketika kalian nanti buka file ini, file SQL-nya, maka akan menampilkan eh, sintaks dari database yang seperti ini. Ya. Nah, ini bagaimana cara menyimpannya? Cukup kalian klik kanan terus simpan sebagai ya. Atau mungkin di komputer kalian menggunakan bahasa Inggris, yaitu save as. Kalau saya kebetulan menggunakan bahasa Indonesia ya, jadi simpan sebagai. Kemudian kalau sudah seperti ini ya, coba saja untuk semua jenis file atau all files ya, agar ekstensi SQL-nya bisa tersimpan dengan tersimpan sebagai SQL. Oke, simpan saja ya, misalnya satu yang 6A, kemudian yang 6B kita coba lagi. Oke ya, yang 6B ini adalah salah satu lanjutannya yang part kedua ya. Di sini adalah sintaks untuk create table dan juga sintaks untuk insert datanya juga. Silakan disimpan dengan ekstensi semua jenis file saja ya, biar dia SQL-nya bisa tersimpan. Oke. Oke, kita cek kembali untuk file kita, file yang sudah di-download, apakah sudah tersimpan gitu ya. Nah, ketika Anda download, maka akan tersimpan file ini. SQL, Movie Database 6A dan Movie Database 6B. Kalau kita buka, nah, coba kita properties dulu. Properties. Nah, di sini, oke, saya tampilkan dulu share screen-nya. Nah, di sini ya dia menampilkan untuk propertiesnya, dia formatnya TXT itu.
bukan .sql ya, bukan .sql tapi .txt. Karena kenapa? Karena tadi disimpannya sebagai teks itu. Walaupun dia all file juga tersimpan sebagai teks dokumen ya. Ya nanti bagaimana nanti eksekusi nanti akan saya terangkan, Pak. Oke, kita ikuti stepnya. Ya seperti biasa jalankan file SQL dulu ya, file SQL yang kita download tadi. Nah, sudah kita download tadi kan? Ya, kemudian kita pindahkan ya dua file SQL tadi itu di drive masing-masing. Kalau kalian punya drive D, silakan simpan di drive D. Kalau kalian hanya punya C atau E, silakan simpan di direktori masing-masing ya. Saya pindahkan dulu ke D. Oke, sudah saya pindahkan di direktori saya, di disk saya, disk D. Nah, tuh kalian silakan simpan di drive masing-masing. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Nah, oke di sini mari kita masuk dulu ke direktori ini ya, XAMPP-nya yang menggunakan CMD. Oke, seperti biasa kita masuk dulu ke SQL-nya. Oke, kita cek kembali untuk modulnya ya di modul. Ini karena saya pakai Zoom ya, jadi untuk share screen itu hanya satu layar, tidak bisa dua layar. Maka kita jalankan perintah untuk menjalankan file SQL-nya ya, dengan menggunakan perintah yaitu mysql min u kemudian root, kemudian kita masukkan tanda ini ya, tanda lebih kecil ya, kecil atau besar ini. Itu dia. Kemudian tanda ini, kemudian kita masuk ke direktori di mana tadi kita menyimpan dua file SQL tersebut. Kemudian kita tuliskan, misalnya kita akses dulu terlebih dahulu yang 6A. Kemudian 6a.sql. Nah, ini dia yang perlu. Kalau saya enter ini, maka dia akan menampilkan the system cannot find the file specified. Kenapa seperti ini? Karena tadi yang kita simpan itu adalah bukan file SQL, tapi file txt. Maka syaratnya kita tambahkan di belakangnya .sql-nya, bukan kita hapus SQL-nya ya, tapi kita tambah .txt seperti ini. Oke, kemudian kita enter. Nah, oke ya. Kalau dia seperti ini tampilannya, ya tidak ada error, tidak ada notifikasi, maka kita sudah berhasil untuk mengakses file SQL dari movie database 6A. Nah, langkah selanjutnya ya di sini ya jika tidak ada pesan error apapun maka sudah berhasil kita memasuki file ini. Sekarang kita sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu kita buat file kita ya, file record aktivitas kita dengan menggunakan T ya. Kemudian saya buat D ya. Kalian silakan buat sesuai dengan direktori kalian yang biasa. Nah, di sini namanya P6A kemudian YYXXX.txt. Seperti biasa ya, untuk YYXXX-nya diganti menjadi NIP masing-masing. Ini kalau saya karena saya kebetulan tidak punya NIP ya, saya punya NIP ya. Saya buat saja NIP saya 122.7.txt kemudian min u kemudian root. Nah, oke, kita sudah masuk. Saya sudah masuk ini di file txt saya. Oke, itu juga sudah berhasil. Kemudian kita coba cek untuk database. Karena tadi kita mengimport SQL. Di dalam SQL ini kan sudah dia adalah database ya. Sudah ada tabelnya gitu. Database pun pasti sudah ada gitu. Oke, kita coba cek dulu apakah ada database sudah masuk atau tidak. Oke, di modul kita nama database itu adalah Movie Industry 11A. Kita cek apakah sudah ada masuk Movie Industry 11A. Ternyata sudah masuk. Artinya kita sudah berhasil mengimport file SQL txt yang tadi ya ke dalam database kita atau ke dalam server lokal kita. Oke, itu untuk database-nya sudah selesai diimport. Nah, sekarang kita coba masuk
ke database itu ya, karena kita kan mempergunakannya. Menggunakan use movie industry 11A ya. Titik koma jangan lupa. Nah, kemudian notifnya adalah database change, artinya kita sudah masuk ke database tersebut ya. Kemudian kita coba cek dulu show table ya, untuk melihat tabel apa saja yang ada pada database ini. Yaitu sama ya, yaitu dalam filenya ada empat tabel yaitu movie, movie start, start in, dan studio. Jadi ya tabel-tabel yang ada dalam database movie industry tadi. Coba kita cek apakah datanya ada ya masing-masing. Misalnya select from movie misalnya, cek ya dia empty set, artinya memang belum ada data ya, belum ada record di dalamnya ya. Kita cek untuk movie start sama juga belum ada. Ya, sebenarnya semuanya belum ada ya. Ini tugas Anda untuk menginsertnya. Masih kosong ya. Oke, kita lanjutkan untuk instruksi selanjutnya di modul kita. Oke, di modul nomor 4 ya, silakan isilah tabel-tabel berikut dengan data berikut. Di masing-masing kita insert untuk data-datanya ini. Untuk insert data kalian pasti sudah tahu ya. Oke, jadi saya tidak perlu harus menerangkan lagi bagaimana insert, tapi saya cukup demokan saja secara linear saja untuk insert data ya. Oke, silakan kita coba. Yang pertama itu di tabel studio ya. Coba kita describe dulu untuk studionya apa-apa saja tabelnya. Ya, yaitu adalah nama, address, dan price. Price itu adalah presidennya. Siapa nama presiden di studio itu. Mari kita coba untuk insert datanya masing-masing. Itu studio. Kemudian venue. Oke. Kalau kemarin mungkin di praktikum yang lalu saya ada terangkan bagaimana cara menginsert data itu. Kalau kita menggunakan sintaks bakunya itu harusnya kan insert into studio, kemudian atribut kan, masukkan misalnya nama, address, kemudian price. Lalu setelah itu kita masukkan value-nya masing-masing. Nah, sebenarnya begini ya. Sebenarnya kita tidak perlu harus mendeklarasikan kembali atributnya di sintaks insert-nya ya. Yang ini, bagian sini. Sebenarnya kita nggak perlu. Kita langsung masuk ke value-nya aja pun juga sebenarnya nggak masalah. Bisa. Tapi eh, ada sedikit perbedaan. Perbedaannya hanya pada ketelitian. Kalau kita menggunakan deklarasi atribut seperti ini, name, address, price, memungkinkan sebenarnya kita untuk membuatnya tidak usah berurutan. Karena saya mau buat price-nya lebih dahulu nih, baru name-nya terakhir. Kemudian nanti value-nya saya tinggal ngikutin yang di atribut itu. Saya isi pertama presiden, kemudian address, kemudian name itu ya. Atau mau saya buat acak gitu. Tapi sesuai dengan urutan atribut ini. Itu bedanya. Kalau kita langsung gunakan langsung value, tidak ada masalah. Tapi kita harus teliti. Telitinya di mana? Bahwa kita harus input memang sesuai dengan ini. Ya, eh, jangan acak-acakan ya, ataupun juga jangan eh, serabutan cara ngisinya. Ya. Kita memang harus pastikan yang kita input memang sudah sesuai dengan urutan ini, name, address, dan price. Nah, seperti itu bedanya. Kalau dia menggunakan deklarasi atribut dan tanpa deklarasi atribut, sebenarnya hakikatnya sama saja ya. Oke, saya coba ya untuk value-nya, insert value-nya. Kemudian kita isi satu persatu. Oke, di situ dia data pertamanya Paramount Picture ya. Ini alamatnya Hollywood. Oke, sorry. Ini presidennya adalah Brad Lee. Kita tutup. Kemudian kita batasi dengan koma karena ada satu record lagi kan di situ, ada dua record. Kemudian kita masukkan lagi Warner Bros. Pictures. Kemudian alamatnya Burbank, California, di USA.
Kemudian nama presidennya adalah Alan F. Hunt. Oke, sedikit penjelasannya. Di sini kalau kita menginput record data ya, yang dimana kita menggunakan varchar ya. Misalnya kan kalau untuk nama, ya, untuk string ini atau huruf kan dia kan biasanya biasa kan varchar ya. Yang dimana di sini ya, kita coba perhatikan Warner Bros titik, ya kan? Artinya kan ini sebenarnya kan Warner Bros ini adalah singkatan Warner Bros titik kemudian spasi picture. Nah, untuk hal yang seperti ini ya, yang ada singkatannya atau ini kan Brosnya disingkat itu. Jadi dititikin kemudian dispasiin baru picture. Nah, jadi di sini ini perlu jadi perhatian kalau kalian input Warner Bros ini dengan menggunakan kaidah Bros titik spasi picture kemudian picture, maka seterusnya nanti ketika nanti kalian menjumpai primary key atau foreign key dari Stable Studio ini di tabel lain dengan input yang sama Warner Bros Picture itu, maka kalian harus buat sama, yaitu Bros titik spasi kemudian baru picture. Karena nanti kalian karena spasi itu juga dalam varchar itu kan dihitung satu karakter ya. Jadi misalnya gini, di sini kalian buat Warner Bros titik kemudian spasi picture, tapi pas nanti di tabel yang lain, misalnya ada Warner Bros Picture lagi inputnya, kalian lupa buat spasinya ya, atau lupa buat titiknya, nah, seperti ini misalnya, itu nanti bakal kalian jumpai error. Kenapa begitu? Karena harus sesuai dengan primary key-nya ya, karena dia ada foreign key. Itulah dia fungsi foreign key dan primary key itu ya. Jadi ketika kita menginput di foreign key-nya atau di primary di foreign key-nya, maka dia harus persis sama seperti yang di primary key yang diambil dari tabel lain. Itu dia. Jadi perhatikan untuk spasi dan juga titiknya ya. Ataupun semua sintaks juga perhatikan. Oke, saya coba untuk insert dulu ini. Oke, sudah masuk ya. Very oke ya. Coba kita select kembali. Select from studio. Oke, datanya sudah masuk ini ya, untuk di tabel studio. Kemudian kita langsung masuk saja ke movie ya. Kita cek, kita describe dulu untuk movie itu apa-apa saja atributnya. Itu title, year, link, color, studio name. Baik, kita coba insert saja langsung untuk datanya. Nah, ini dia. Kita jumpai yang Warner Bros. Nah, titik baru spasi picture ya. Karena dia menjadi foreign key di tabel movie ya pada tabel studio itu.
Oke, sudah siap kita input 4 record. Kita coba cek. Enter. Oke, query-nya oke langsung ya. Coba select. Oke, ya, sudah tampil. Oke, kemudian kita masuk ke tabel selanjutnya yaitu movie star. Kita coba describe dulu untuk movie star apa saja atributnya. Oke, ada 4 ya, name, birthplace, birthday, dan juga gender. Langsung kita insert saja. Oke ya, untuk insert record untuk movie star semuanya sudah kita input. Kita coba lihat. Oke, ya sudah oke ya. Kita select dulu. Oke, sudah masuk semua datanya. Oke ya, di sini kita lanjutkan untuk yang nomor 5 ya. Di sini nomor 5 adalah perintah-perintah. Perintah yang dimana kita ya untuk menjalankan query SQL. Misalnya nomor A ya. Misalnya 5A mengubah field address dari studio dengan nama Paramount Picture menjadi Hollywood, California, USA. Maka di sini kita menggunakan ya ini mengubah yaitu kita menggunakan update ya. Perintah update pada tabel studio ya yaitu yang dimana dia mengubah atau setnya itu adalah pada address ya karena kita mengubah address di situ. Kita coba untuk sintaksnya ya. Ya untuk update silakan dia di slide saya ataupun di sumber-sumber manapun yang sudah ada. Kita coba untuk ubah ya. Masukkan untuk query-nya ya yaitu update. Kemudian tadi adalah tabel studio ya. Kemudian kita set. Sorry ini siapa? Oke, update studio kemudian set ya. Setnya itu adalah karena kita ingin mengubah address ya, maka kita langsung masukkan address yang dimaksud ya. Address yang akan kita ubah itu menjadi
Hollywood, California, kemudian USA. Oke, kemudian yang di mana ya, atau menggunakan kondisi where, yang di mana yang kita ingin ganti itu adalah dari name kan, dari name sebagai primary key-nya di Bubble Studio tersebut. Itu Paramount Picture. Coba. Oke, kita cek kembali. Oke, kembali. Oke ya, artinya sudah berubah di sini. Kita cek dulu untuk Bubble Studio-nya. Select from Studio. Nah, coba cek. Oke ya, jadi di address dari Paramount Picture itu sudah berubah menjadi Hollywood, California, USA. Itu untuk nomor 5B, 5A, sorry. Sekarang masuk ke 5B ya. Yang 5B yaitu menghapus data stars in dengan start name Ellen Peck. Berarti kita menghapus si Ellen Peck itu dari tabel start in ya dengan menggunakan perintah delete ya. Ya, untuk perintah delete kita langsung aja masuk ya. Coba kita select dulu untuk start in-nya. Start in belum masuk atau bagaimana ini? Oh iya, mohon maaf ya. Satu lagi kita lupa untuk memasukkan, menginsert data start in ya. Sorry ya, ini ada keliru. Kita masukkan saja untuk start in, insert into start start in, kemudian value. Coba saja, ini saya langsung mencoba aja. Inception. Oke, sudah selesai, kita coba. Nah, sudah tampil ya. Oke, kita masuk di select-nya dulu, kita lihat. Nah, di sini ada namanya Ellen Pack ya. Ellen Pack. Nah, untuk perintah di modul 5B tadi, ya, kita menghapus data pada start in. Tabel start in itu dengan start name-nya yaitu Ellen Pack. Kita hapus, kita kembali ke prompt. Oke, kita ikuti saja. Ya, berarti kita menggunakan perintah delete ya, yaitu delete. Kemudian from, nama tabelnya itu start in. Kemudian where, ya, kondisinya adalah yang kita hapus adalah berdasarkan start name, yaitu si Ellen Peck. Nah, kita coba. Oke, sudah berhasil. Kita coba cek kembali start in. Apakah record dengan yang ada Ellen Peck-nya sudah hilang? Nah, oke, sudah hilang ya. Itu untuk nomor 5B. Sekarang kita lanjut ke 5C ya. Untuk 5C yaitu di sini coba diperhatikan, di sini ini harus teliti ya, karena kemarin saya lihat ada yang kemarin yang nggak teliti. Sebuah studio bernama Universal Pictures memproduksi film berjudul Apollo 13. Film tersebut diproduksi pada tahun 1995 dengan durasi 140 menit. Nah, di sini ada tipu ya, saya harusnya buatnya Universal Pictures. Ya, sorry.
namanya ini. Kemudian Universal Pictures sendiri beralamat di Universal City, California, USA dan dipimpin oleh Ronald Mayer. Artinya di sini dalam satu nomor ini ada dua instruksi ya. Yang pertama ada instruksi untuk menambah studio baru ya. Kemudian ada instruksi untuk menambah sebuah judul film baru ya, movie baru. Nah, pertanyaannya di sini adalah mana yang terlebih dahulu harus kita input? Yang studio dulu kah atau yang sebuah film dulu? Artinya di sini kita kembali cek ya di atas bahwa kita cek kembali dulu untuk file database-nya ya. Nah, kita cek di sini ya antara studio dengan movie ya. Mana yang lebih dahulu kita input? Kalau untuk kasus nomor 5C tadi. Ya di sini ya studio itu dia hanya punya primary key, dia nggak punya foreign key ya, karena dia sebagai acuan ya untuk tabel-tabel lain. Untuk movie sendiri, dia mengambil foreign key dari studio, dari name di sini ya. Mengambil foreign key artinya apa? Di sini sebenarnya ya secara urutan, maka harus kita input studio dulu kan, supaya nanti ketika kita nanti menginput movie, maka dia bisa mengambil dari mereferensikan dari studio. Ya. Berarti artinya studio dulu yang kita buat. Nah, maka nanti untuk 5C tadi, maka kita harus lakukan dulu insert untuk studionya yang baru, ya. Kemudian barulah dia filmnya. Seperti itu ya. Oke, kita lakukan ya untuk 5C. Ya. Oke, kita kembali ke command prompt, maka kita coba input untuk insert yang studio dulu, berarti ya. Kita lakukan ya insert into studio. Value. Oke, kita masukkan tadi namanya adalah Universal Picture ya. Universal Pictures. Kemudian alamatnya adalah tadi Universal City ya. Universal City, California, USA. Nah, nama presidennya adalah Ronald Mayer. Ronald Mayer. Oke, selesai. Hanya satu saja kan? Oke, kita cek untuk studio. Kalau sudah masuk. Nah, sudah masuk ya, yaitu Universal Pictures. Alamatnya Universal City dan presidennya adalah Ronald Mayer. Nah, baru yang keduanya kita masuk ke movie ya. Kita insert untuk movie yang baru ya, karena tadi kan namanya Apollo 13 ya. Kita select dulu movie-nya. Sorry. Kita akan masukkan ya untuk film yang tadi yaitu Apollo 13 ya. Insert, kita lakukan insert into movie. Namanya adalah tadi Apollo 13. Apollo 13. Kemudian tahunnya adalah tahun 1995 ya di modul. Kemudian panjang apa durasinya 140 menit. Nah, kemudian di sini ya untuk in color. Apakah film itu film berwarna atau tidak? Nah, kita cek ya, kita logikakan. Film tahun 1995 tentu kan dia sudah berwarna ya. Sudah ya, sudah berwarna. Berbeda seperti di film yang ini, Casablanca. Film Casablanca ini kan tahun 42. Nah, sementara film tahun 42 kan masih belum berwarna ya. Kalau secara faktanya di industri, dia masih no ya. Artinya kita ingin menginput Apollo 13 ini tahun 95. Ya, berarti dia berwarna kan, maka dia kita buat yes. Kemudian nama studionya itu adalah Universal Studio. Oke, kita coba ya. Ada errornya ya. Apa errornya di sini? Kita coba cek Universal. Oh, sorry ya. Bukan Universal Studio tapi Universal Picture. Sorry, sorry.
Oke, kita cek. Belum ada insert nih. Sorry, sorry. Insert. Oke, query-nya oke. Kita cek select movie. Maka sudah masuk Apollo ke-13 itu ya. Apollo 13 itu di tabel movie. Oke, lanjut di nomor 5D ya. Nomor 5D. Kemudian di sini ya salah satu aktor yang bermain dalam film Apollo 13 tersebut adalah Tom Hanks. Tabel apa saja yang harus Anda isi ya, tampilkan hasil pengisiannya. Maka kita di sini adalah melakukan insert ya. Insert di start in. Start in ini adalah film yang dibintangi oleh ya, kembali kita ke comment prompt untuk si Tom Hanks tadi ya. Kita coba cek dulu untuk select from stars in. Nah, kita akan masukkan lagi nih si Tom Hanks main di Apollo 13. Nah, kita lakukan insert ya. Insert into stars in value. Masukkan ya sesuai dengan atributnya. Movie titelnya adalah Apollo 13 ya. 13, kemudian tahunnya tadi tahun 95. Kemudian start name-nya adalah si Tom Hanks. Tom Hanks. Coba cek. Oke ya, sudah bertambah ya. Nah, Tom Hanks sudah masuk di tabel start in ya. Itu untuk nomor 5D ya. Sekarang kita masuk ke 5E ya. Pada tabel movie start untuk Alan Peck, ubah data tanggal lahirnya menjadi 21 Februari 1987. Jadi kita menggunakan fungsi update-nya, update record. Kita masuk kembali ke comment prompt, kita masukkan untuk update tanggal lahirnya si Alan Peck. Sebelumnya kita select dulu movie start-nya, kita di tabel movie start. Ya, Alan Peck ya sebelumnya dia lahir tahun 86 ya. Kita akan ubah dia menjadi tahun 87 dengan cara update. Update di tabel movie start ya. Update movie start. Ini kita set untuk tanggal lahir tadi ya. Tanggal lahir birth date. Ya, tanggal yang akan kita buat adalah 1987 ya. 1987 kemudian 02 kemudian 21. Inilah tanggal yang mau kita buat ya sebagai tanggal barunya. Kemudian yang di mana kondisinya berdasarkan nama ya, nama Ellen Peck. Name Ellen Peck. Coba, oke sudah berubah ya di sini. Kita cek dulu untuk movie startnya. Apakah tanggal lahir si Ellen Peck ini sudah berubah? Oke, sudah berubah ya. Jadi 1987 21 Februari 1987 ya. Oke, lanjut lagi ya untuk nomor selanjutnya, nomor 5F ya. Hapus semua data untuk film Inception pada tabel start in. Jadi fungsi hapus ya, fungsi delete. Kita coba kita kembali ke comment prompt. Oke. Coba select kembali start in. Kita mau hapus yang ada siapa tadi itu si Inception ya, mau kita hapus Inception ini. Oke, silakan kita buat delete from start scene where. Jadi berdasarkan movie title ya, karena itu sebagai primary key. Movie titelnya adalah Inception. Coba hapus, oke sudah terhapus. Nah, maka yang di sini Inception sudah terhapus ya, yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Ini lanjut lagi di modulnya, itu yang poin G, menambah durasi atau length dari seluruh film yang berwarna.
dengan 10 ya, 10%. Seluruh film yang berwarna ya, berwarna. Maka di sini menggunakan ada dua fungsi berarti ya, where ya, ada where berarti. Kondisi where ya ditambahkan dengan 10%. Kita coba ya untuk kita select dulu untuk movie-nya, select movie. Ya berarti linknya ya, link untuk apa namanya? Untuk film yang berwarna ya. Berarti yang in color-nya Y ya, yang yes. Kecuali Casablanca ini kita mau tambahkan dia ya, artinya kita kalikan aja ke seluruh itu menjadi dari 10%, berarti 0,1 berarti ya linknya gitu. Apakah ini bisa sekali semuanya serta bisa ya? Itu nanti menggunakan kondisi in color-nya ya, in color. Kita akan coba di sini yaitu update movie set, kemudian kita set dulu untuk length-nya tadi adalah length-nya dikalikan aja dengan 0,1 ya. Nah, where-nya ya ada kondisinya yang dimana where-nya adalah berdasarkan in color, in color yang sama dengan Y ya. Nah, ini ya, in color Y. Kita coba. Oke, kita cek apakah semuanya sudah berubah. Nah, di sini semua film yang berwarna ya, yang berwarna itu length-nya sudah dikalikan dengan 0,1. Jadi dia yang tadi sebelumnya 140 dikali 0,1 menjadi 14. Jadi yang 142 jadi 14, dan 148 jadi 15, dan yang 138 jadi 14. Dia sudah dikalikan ya, kecuali tadi yang Casablanca tadi. Oke, kemudian ya yang terakhir, langkah terakhir di modul yaitu ubah link ya, panjang durasi dari film Casablanca ditambah dengan 50. Tambah dengan 50. Kita coba command prompt-nya terakhir untuk part pertama. Berarti di sini kita menggunakan update lagi ya. Update ya, berarti tadi Casablanca itu 102. Kita mau tambah 50 jadi 162 jadi nanti hasilnya. 152 hasilnya ya. Kita coba update, kemudian movie, kemudian set linknya ya, linknya ditambah berapa tadi? 50 ya. Tambah 50. Kondisinya itu adalah pada judul movie yang bernama Casablanca. Oke, kita coba. Oke, sudah. Kita coba select. Nah, kita perhatikan yang Casablanca. Casablanca tadi 102 ya sebelumnya. Sekarang menjadi 152. Berarti sudah selesai di update. Oke. Nah, itu dia untuk modul pertama ya, yang part pertama. Sudah selesai ya untuk modul part pertama. Dan beginilah hasilnya semuanya ya. Oke, untuk pertama sudah selesai. Ini sesuai dengan modul di modulnya ya. Oke, ya untuk modul part kedua, praktikum part kedua nanti ya setelah video ini akan saya coba cek lagi. Ya, ini untuk part pertama sudah sekian videonya. Ya baik, untuk video part pertama pertemuan ke-6 basis data ya saya cukupkan saja untuk ini. Silakan disimak dan silakan diikuti saja dan juga silakan dimaknai ya. Jadi tidak hanya copy saja, copy paste saja, tapi juga dimaknai step by step untuk cara-caranya dan kaidahnya. Oke, itu saja untuk part pertama ini. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam
untuk kita semuanya.